Bukan hanya satu dua, tapi banyak sekali. Bahkan pengusaha-pengusaha muslim yang katanya mereka sudah tercerahkan bahwa riba itu haram. Tapi mereka dengan alasan situasi dan kondisi mereka kembali lagi terjerat riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Syukur alhamdulillah sahabat Kafa Channel yang dirahmati Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu banyak sekali problem-problem ekonomi yang kita hadapi. Ya, mulai dari kebutuhan transportasi lah, komunikasi lah, teknologi lah, AI lah, apalah, semuanya terkait dengan apa? Ekonomi. Orang butuh transportasi, motor, mobil, ya leasing. Kemudian orang butuh laptop, HP, kredit. Kemudian juga orang mungkin belajar AI dan segala macamnya. Hati-hati saudaraku. Hati-hati ketika kita menjalankan aktivitas ekonomi, banyak sekali riba itu yang tersebar di sekitar kita. Riba itu bukan terjadi saat ini saja. Tetapi riba itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Pada tahun 1200-an, orang-orang Yahudi yang ada di benua Eropa, di Inggris, itu banyak yang diusir. Kenapa? Karena mereka menerapkan praktek ribawi di Eropa saat itu. Sehingga banyak orang-orang Yahudi itu yang diusir. Kenapa? Karena penduduk asli terjerat dalam riba ini, hutang dengan bunga yang begitu besar, kemudian tanahnya, rumahnya, kebunnya, sawahnya diambil oleh orang-orang Yahudi ketika dia tidak mampu bayar lagi hutang-hutang mereka. Dan inilah yang ditakutkan oleh para raja-raja Eropa saat itu. Sehingga banyak sekali negara-negara di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, dan segala macamnya mengusir orang-orang yang Yahudi itu keluar dari negara mereka. Karena mereka khawatir bahwa kekayaan penduduk mereka akan diambil oleh orang-orang Yahudi. Tapi saat ini di sekitar kita ini banyak sekali praktek ribawi. Banyak sekali. Bukan hanya satu dua, tapi banyak sekali. Bahkan pengusaha-pengusaha muslim yang katanya mereka sudah tercerahkan bahwa riba itu haram. Tapi mereka dengan alasan situasi dan kondisi mereka kembali lagi terjerat riba. Mereka kembali kepada transaksi ribawi. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, padahal ancaman riba ini adalah ancamannya sungguh-sungguh luar biasa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman, bagi orang-orang yang tetap makan riba padahal dia justru sadar, tapi dia tetap makan riba, maka Allah mengecamnya. Waman ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang tetap mengambilnya, maka dia adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, stop riba. Now, sekarang. Gak bisa. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hentikan riba, karena itu akan merontokkan banyak sekali amalan-amalan ibadah Anda. Sayang sekali ketika kita ini sudah berusaha untuk istiqomah
dengan capek, dengan lelah kita tetap untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah tetap menerima amal ibadah Anda. Tapi gara-gara kena riba, dan ingatlah bahwa riba itu adalah salah satu dosa besar. Makanya Allah mengecam luar biasa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Waman ada, barang siapa yang tetap mengambilnya, meskipun Anda sudah tahu bahwa riba itu adalah dosa besar dan Anda tetap mengambilnya, waman ada faulaika ashabun nar, maka Anda adalah ahli neraka. Meskipun Anda ini rajin umroh, rajin haji, rajin beribadah, rajin puasa, rajin sholat, tetapi ketika Anda bertransaksi riba dan Anda tahu itu riba, kemudian Anda ambil lagi riba itu, faulaika ashabun nar, maka Anda adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan Anda akan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, tidak ada kata lain buat kita untuk jauh-jauh dari riba. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan wa halal bai'a wa harama riba di ayat yang sama. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau Anda mengatakan, Ustadz, kalau saya, kebanyakan orang ketika berbisnis itu pasti mengambil modal secara ribawi, mungkin dari perbankan. Kalau saya mengambil barang pasti leasing kredit. Seolah-olah Anda ingin menyampaikan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah mengatakan wa halal bai'a wa haram riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Modal secara Islami bisa, meskipun tanpa ribawi bisa. Di berbagai kajian saya, minimal ada 3 cara solusi yang bisa kita ambil untuk menghindari modal secara ribawi. Begitu pula dengan transaksi-transaksi yang lain. Pertanyaannya begini, Anda mengikuti kebanyakan orang atau memang Anda tidak paham? Atau justru Anda tidak mau tahu? Itu problemnya gitu. Kalau Anda mengikuti kebanyakan orang, ingatlah bahwa kebanyakan orang itu adalah meninggalkan Islam, meninggalkan syariat Islam. Maka jangan sampai Anda jauh dari syariat Islam. Atau mungkin kemungkinan yang kedua, Anda tidak tahu, tidak paham. Dalam hadis Dailami, Rasulullah SAW bersabda, dosa orang yang berakal, yang tahu itu 1, dan dosa orang yang bodoh itu 2. Kenapa kok dosa orang bodoh itu 2? Bagaimana mungkin dia beramal sedangkan dia tidak tahu ilmunya? Jadi kalau Anda mengatakan, Ustadz lebih baik saya nggak ngaji sehingga saya tidak tahu ilmu-ilmu agama. Kalau saya tidak tahu maka saya wajar dong tidak menjalankannya. Tapi kalau saya ngaji, saya tahu, maka saya berdosa ketika tidak mengamalkannya. Biar saya tidak berdosa, maka saya tidak ngaji, maka saya tidak tahu. Maka saya tidak berdosa. Salah saudaraku. Dosa orang bodoh itu 2. Bagaimana mungkin orang beramal ketika tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu, bagi Anda seorang pengusaha, yuk kita ngaji. Stop riba hari ini, kita ngaji, kita kenal bagaimana sistem ekonomi Islam yang benar. Dengan cara begitu, insya Allah harta kita akan menjadi berkah. Kalau harta itu berkah, jenengan dengan istri akan bahagia. Jenengan sama anak-anaknya akan jadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Dan ketika Anda punya kesehatan, kesehatannya juga akan luar biasa. Dijaga oleh Allah kesehatan Anda. Semua kehidupan Anda akan menjadi berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Insya Allah. Jadi stop riba sekarang juga. Karena riba ini sangat menggerus amal ibadah kita. Jangan sampai satu penyakit ini menghinggapi Anda sehingga Anda akhirnya apa? Akhirnya di hadapan Allah hilanglah banyak amal-amal ibadah Anda hanya untuk menutupi dosa riba. Subhanallah. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah.
adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada syariat Islam, dan waktu yang tepat bagi kita untuk bertaubat, dan waktu yang sangat tepat untuk kita menghindari kemaksiatan demi kemaksiatan yang selama mungkin 11 bulan ini selalu kita lakukan, apakah itu dengan kesadaran atau tanpa kita sadari. Insya Allah ketika bulan Ramadan ini kita menuju syariat Islam, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan yakinlah bahwa orang-orang yang bertakwa akan menerima imbalan dari Allah SWT berupa jannah. Jannatun arduas samawati wal ard. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.